Selamat pagi jemaat Tuhan di tempat ini maupun yang di rumah. Saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan. Amin. Membuka setiap pintu-pintu yang ada di depan kami, Tuhan. Yang pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Jemaat sama-sama katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Thank you, Lord Jesus. Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, kami punya Allah yang besar. Kami punya pengharapan di dalam Engkau, Tuhan. Karena kami tahu, Tuhan, kami hidup mau mengandalkan Engkau, Tuhan. Oh, Jesus. Ku hidup karena percaya. Hidup karena percaya. Kau yang berjanji
Bapa, firman-Mu mengatakan bahwa kami hidup ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Oleh karenanya Bapa, ajar kami terus percaya. Karena kalau kami percaya, maka kami akan melihat kuasa-Mu Tuhan. Kalau kami percaya, maka kami akan melihat belas kasihan-Mu Tuhan atas kehidupan kami. Anugerah-Mu yang semakin hari semakin berlimpah-limpah atas kami. Dan kami percaya Bapa, tidak ada satupun daripada kami yang akan ketinggalan. Setiap kami akan memperoleh kasih karunia dan anugerah-Mu yang membawa kami terus berjalan tidak letih, berlari tidak lelah bersama dengan Kau. Karena tiap hari kami menerima Tuhan, kekuatan yang baru daripada Engkau. Terima kasih Bapa, kami sebentar akan mendengarkan sabda firman-Mu. Dan sabda firman-Mu itulah yang menjadi penjamin kemenangan kami. Sabda firman-Mu itulah yang memberikan kami kepastian di dalam ketidakpastian ya Tuhan. Oleh karenanya Bapa, ajar kami untuk duduk tenang, duduk diam di bawah kaki Tuhan, dan mendapatkan yang terbaik yang bisa Tuhan berikan dalam hidup kami. Kuatkan yang hatinya lemah, sembuhkan hati yang terluka, kuatkan pikiran yang sedang mengalami letih lesu berbeban berat, dan biarlah kami mendapatkan kelegaan pagi hari ini. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama saya katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, shalom. Shalom umat Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Saya percaya setiap hari Sabat, setiap hari kita beribadah, berkumpul di rumah Tuhan ataupun di rumah kita masing-masing, janji Tuhan itu 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir tengah-tengah kita. Tuhan tidak cari ribuan orang berkerumun. Tuhan cari 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Dia hadir tengah-tengah kita. Itu janjinya atas kita. Bapak Ibu, saya akan terus melanjutkan kebenaran firman Tuhan di bulan ini tentang pengharapan. Judul pagi hari ini firman Tuhan saya beri judul pertolongan dan pengharapan dari Tuhan. Siapa yang percaya pertolongan dan pengharapan kita itu satu-satunya datang dari Tuhan? Ya, percayalah, tidak ada cara lain untuk kita menerima pertolongan dan pengharapan kecuali di dalam Tuhan. Apalagi di hari-hari, di masa-masa seperti ini, di masa-masa banyak ketidakpastian, sampai kapan ini akan kita jalani, kita harus punya kepastian di dalam Tuhan. Dan saya percaya cuma firman Tuhan yang menjadi kepastian dalam hidup kita. Amin. Baik, kita akan lihat di Lukas 13. Saudara lihat di Lukas 13, ayat yang ke-10 sampai yang ke-17. Judul perikopnya menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Saya baca ayat genap, saudara baca ayat ganjil, ayat 17 kita baca sama-sama. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Ketika Yesus melihat perempuan itu, Ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh."
Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat. Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu, karena ia adalah keturunan Abraham? Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Ada amin? Ada amin Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Ini satu cerita yang luar biasa, ya. Dikatakan di Lukas 13 ayat yang ke-11 itu, waktu Yesus masuk ke bait Allah, ya, pada hari Sabat, di dalam rumah ibadat itu ada seorang perempuan yang dikatakan telah 18 tahun dirasuk roh. Tentunya ini roh jahat, karena R-nya kecil di situ. Roh. Ya. Sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ya. Saudara, coba bayangkan. Jangan dipikir orang yang datang ke gereja Tuhan atau ke rumah ibadat semuanya baik-baik saja. Halo? Cuman satu orang yang bilang iya. Saudara jangan pikir orang datang ke rumah Tuhan, ke bait Allah, ke gereja, dan dia baik-baik saja. Cerita ini membuktikan bahwa banyak orang bisa datang ke rumah ibadat, tapi mereka masih terikat dengan perkara-perkara yang dari si jahat. Dan butuh dilepaskan. Butuh disembuhkan. Ya. Butuh mengalami itu Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, baik di tempat ini maupun yang ada di rumah, ataupun siapapun saudara yang menyaksikan siaran ini di YouTube, saya mau kasih tahu sama saudara, kalaupun hari ini kau bisa beribadah ke rumah Tuhan atau bisa beribadah di rumahmu, pastikan kau rindu datang kepada Tuhan untuk mengalami kelepasan, untuk mengalami pembebasan, untuk mengalami pemulihan, untuk mengalami pengharapan di dalam Tuhan. Ya, jangan pergi ke rumah Tuhan ataupun beribadah hanya karena rutinitas kita sebagai orang Kristen. Tuhan mau setiap umatnya mengalami yang namanya kemerdekaan di dalam Tuhan. Ada amin saudaraku. Ya, coba bayangkan saudara, menderita sakit selama 18 tahun. Bukankah itu menyedihkan? Halo? 18 tahun orang ini sakit, wanita ini sakit. Bukan karena penyakit biasa, tapi karena roh jahat ada di dalam badannya. Sehingga dia sakit dan tubuhnya menjadi bungkuk. Bukankah jelas ini penderitaan? Saya nggak tahu ya, kalau di daerah kami tinggal itu, di Cinde itu, saya lihat banyak sekali orang yang sakit seperti wanita ini. Badannya bungkuk. Dan saya tahu mereka adalah orang-orang yang belum percaya Tuhan, kebanyakan dari mereka. Dan saya percaya banyak dari mereka butuh kelepasan dari Tuhan. Ada amin saudaraku. Ya. Dan dikatakan kalau sudah 18 tahun sakit, nggak ada yang bisa melepaskan, nggak ada yang bisa
memberikan pengharapan untuk dia sembuh, bukankah jelas itu merupakan penderitaan yang melelahkan dan berat? 18 tahun. Mungkin wanita itu sudah lemah dan putus asa. Lalu apa yang menjadi pertanyaan kita? Kalau kita baca perikop ini, apa yang menjadi pertanyaan saudara dan saya? Ya, saya mau kasih penjelasan. Ini seharusnya menjadi pertanyaan kita. Pertama, mengapa sampai jadi bungkuk? Kenapa dia sakit dan bisa jadi bungkuk? Saya nggak ngerti soal medis terlalu banyak, ya. Saya nggak tahu saudara ada yang sekolah perawat ataupun sekolah kedokteran, kebetulan Yobel baru masuk kedokteran, mungkin nanti dia akan bisa jelaskan sama saya secara medis. Kenapa nanti ada orang yang sakit tuh sampai bungkuk, ya, tulangnya membungkuk, ya. Itu apa? Disebut apa? Ya. Setahu saya kalau orang bungkuk itu terjadi pengeroposan tulang, ya, atau apapun namanya itu. Tetapi menurut Alkitab yang kita baca ini, yang menyebabkan dia bungkuk, saudara tahu nggak apa yang menyebabkan orang bungkuk? Saya search apa yang menyebabkan orang bungkuk. Kita lihat Amsal 12 ayat 25. Apa yang menyebabkan orang bungkuk? Amsal 12 ayat 25 katakan, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik mengembirakan dia. Orang kalau dia sakit, terus ditambah kekhawatiran, ini yang akan terjadi. Orang kalau khawatir terus menerus, ini yang akan terjadi. Orang itu pasti bungkuk. Orang itu seperti orang kalah. Pernah lihat orang kalah? Ada orang kalah jalannya gagah gitu. Nggak ada, orang kalah tuh jalannya bungkuk dia. Dia merasa nggak punya pengharapan. Saya pernah dulu sama adik saya, waktu kita baru-baru bertobat, naik motor berdua lewat Kenton Golf situ, dekat golf itu, malam jam 11 sampai setengah 12 itu. Sepi, udah sepi. Kita mau pulang ke Pelaju. Habis main dari teman kita yang tinggal dia di Kenton. Jadi kita naik motor, kan lurus itu treknya kan, sampai ke bawah itu. Terus ada orang jalan, kita pikir, itu orang apa bukan ya? Kok nggak ada kepalanya? Nggak ada kepalanya. Dari jauh tuh kita lampu dim jauh motor itu, nggak ada kepalanya. Tahu ternyata ngapa? Pas sudah deket baru ketahuan. Orangnya tuh jalannya nunduk gini. Orang stres, saudara. Orang sakit jiwa. Orang gila. Tapi karena dia nunduk gitu, ininya kerahnya jadi naik, jadi nggak kelihatan dia kepalanya. Dan saya tahu orang itu pasti menderita. Alkitab katakan, orang kalau badannya sampai terbungkuk-bungkuk, dia disiksa oleh kekhawatirannya. Dan lebih-lebih lagi, orang ini bukan hanya khawatir, kekhawatiran bisa mengundang apa? Bisa mengundang siapa datang? Bisa mengundang siapa datang? Roh jahat. Orang kalau pikirannya sudah negatif, pikirannya kalah, pikirannya lemah, roh jahat datang. Mencoba membuat orang itu lebih lagi putus asa. Dan coba saudara renungkan ya, waktu saya renungkan, kekhawatiran ini nampaknya lebih banyak menyerang kaum wanita. Kalau saya baca Alkitab ya, kekhawatiran itu lebih banyak menyerang kaum wanita. Selain wanita ini 18 tahun, siapa lagi ada wanita sakit? Wanita pendarahan 12 tahun.
Kemarin saya iseng-iseng tanya, tahu nggak ada wanita yang sakitnya lebih lama dari wanita yang usia 12 tahun? Saya tanya sama seseorang. Siapa? Karena yang sering diceritain, yang paling terkenal ceritanya wanita sakit pendarahan, betul ya? Lebih terkenal ya, lebih banyak dikhotbahkan ya. Betul ya? Tapi ternyata ada yang lebih lama. Ini nih wanita ini. 18 tahun. Bukankah itu penderitaan yang panjang dan melelahkan? Halo? 18 tahun. Saudara bayangkan aja 18 tahun. Ya. Kenapa ya? Lebih gampang wanita kena kekhawatiran. Dan kena penyakit yang seperti ini, yang begitu berkepanjangan. Ya. Karena gini, kalau saya renungkan secara psikolog, wanita itu seringkali menggunakan emosi perasaannya. Dia lebih banyak perasaannya. Dalam segala sesuatu dibawain ke dalam perasaannya. Misalnya dalam menghadapi kehidupan, kebutuhan rumah tangga, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan mertua, dengan anak mantu kalau dia sudah punya mantu. Semuanya dibawa ke perasaan. Ya, apalagi masa-masa sulit ini. Ya, kesulitan ekonomi, main perasaan itu. Coba saudara renungkan. 8 bulan ini kasus perceraian di dunia meningkat. Dan yang minta bercerai adalah wanitanya. Karena kekhawatiran. Kekhawatiran itu menghancurkan. Dia merusak hari ini dan mengacaukan masa depanmu. Halo? Dia merusak sukacitamu hari ini dan mengacaukan masa depanmu. Hati-hati. Makanya Yesus di Matius 6 ayat 25 sampai 33 nasihat tentang kekhawatiran. Jangan kau khawatir untuk apa yang kau makan, kau minum, kau pakai. Kesusahan hari ini, cukup hari ini, jangan bawa besok. Halo? Ada amin saudaraku? Hati-hati. Ya. Lebih lagi para wanita. Coba tunjuk para wanita-wanita yang ada di sini. Jangan gampang khawatir ya, tenang saja. Ada Yesus kekasih jiwamu. Ada amin saudaraku. Kalaupun suamimu gak bisa memberikan penghiburan, temanmu gak bisa beri, keluargamu gak bisa beri penghiburan, ingat masih ada Yesus yang bisa beri penghiburan. Amin. Ya, jadi coba saudara renungkan. Dalam hal penampilan aja. Ya, contoh ya. Kalau cowok ke mall, dia nak celananya sobek, sandalnya sandal jepit, rambutnya acak-acakan, cuek baik dia. Betul nggak kalau cowok? Betul tidak? Kalau cowok kan tenang-tenang aja dia. Coba kalau perempuan disuruh celana robek, rambut acak-acakan, bajunya selengean, sampai kiamat dak galak dia pergi. Nggak mungkin mereka mau. Ya. Jadi akibatnya apa? Karena sering dibawa perasaan, karena sering dibawa ke emosi ke dalam perasaannya, seringkali wanita ya memikirkan segala sesuatunya, baik rumah tangganya, baik suaminya, baik anaknya, baik saudaranya, itu gampang sekali si jahat menaruh yang namanya kekhawatiran. Akhirnya membuat banyak di antara mereka jadi lebih cepat tua dan sakit-sakitan. Jadi makanya suami-suami ingat, kalau sudah punya istri, bahagiakan istrimu. Karena kalau dia nggak bahagia, dia khawatir terus, nanti 10 tahun ke depan kita lihat, nah apa jadi cak nenek-nenek. Terus gampang sakit.
Hati-hati. Ya. Apapun masalah, jangan lupa untuk bahagia. Dan kebahagiaan kita itu di dalam Tuhan. Amin. Bersukacitalah karena Tuhan. Maka Dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Jangan sukacita kita kepada yang lain. Yang lain itu PHP, saudaraku. Bersukacitalah karena Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku, jangan biarkan pikiran dan hati kita dikuasai kekhawatiran. Karena kekhawatiran itu melemahkan kita. Bahkan kekhawatiran itu mendatangkan sakit penyakit yang berkepanjangan dan membawa kita seolah-olah tanpa pengharapan. Lihat wanita ini, nggak ketemu satu pun yang memberikan pengharapan. Betul? Nggak ada pengharapan. Wanita yang 12 tahun dikatakan apa? Sakit pendarahan itu. Hartanya habis, betul? Sudah pergi kemana-mana, ke tabib manapun, nggak ada harapan. Tapi waktu dia mendengar Yesus datang ke kotanya. Ibaratnya, kalaupun aku harus merangkak, ngesot di bawah tanah ini. Asal ku jamah jumbai jubahnya. Aku pasti sembuh. Ada amin, saudara. Jadi hati-hati. Bilang sama sebelahmu, jangan khawatir. Ya, jangan takut. Ingat, kekhawatiran mendatangkan sakit penyakit, masalah berkepanjangan, dan roh jahat akan menguasai hidupmu. Ini kan dibilang kan dikuasai oleh roh. Karena apa? Karena dia khawatir. Saya percaya awalnya itu karena dia khawatir. Karena Alkitab katakan itu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya, mengapa sampai begitu lama? Mengapa sampai begitu lama? Saudara harus tahu, tadi dibilang 18 tahun dia dirasuk oleh roh, oleh iblis. Betul? Dirasuk. 18 tahun diperbudak oleh iblis. Diikat dengan kekhawatirannya. Halo? Diperbudak. Dia bukan hanya dikuasai oleh satu roh, saya percaya. Ya. Berbagai roh masuk. Kalau sudah satu roh jahat masuk. Ingat, Yesus pernah bilang gini, kalau roh jahat satu masuk, dia datang, dia akan panggil lagi lebih banyak. 7 roh yang lain. Hati-hati. Ya, jadi jangan izinkan hatimu ada celah. Salah satunya kekhawatiran, jangan izinkan. Kalaupun aku takut, kata Daud, aku ini percaya. Ada amin? Kalaupun aku ini khawatir, aku ini percaya. Cepat-cepat patahkan kekhawatiranmu dengan kepercayaan. Patahkan itu dengan firman Tuhan. Katakan firman Tuhan. Ya. Dan saya percaya salah satu roh yang masuk ke dalam wanita ini adalah roh ketidaksungguhan di dalam Tuhan. Dia datang ke rumah Tuhan, tapi dia sudah tidak sungguh-sungguh lagi percaya sama Tuhan. Buktinya 18 tahun dia tidak ngalamin apa-apa. Saya agak aneh kalau orang datang ke gereja, muji Tuhan kelihatannya, tepuk tangan, nyanyi. Tapi giliran ditanya di rumah, tadi di gereja dapat apa? Tidak dapat apa-apa. Satu hal Yesus ingatkan ini, pada akhir zaman kasih kebanyakan orang sudah menjadi dingin. Dingin itu berbicara apa? Tidak sungguh-sungguh. Orang jadi suam-suam kuku. Tidak panas, tidak dingin. Tidak ada kesungguhan. Dan saudara tahu, itu pekerjaan roh jahat membuat engkau tidak sungguh-sungguh. Roh jahat tidak akan larang kau ke gereja.
tapi dia akan buat hatimu nggak sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Nggak lagi percaya. Setan tahu firman nggak? Iblis tahu firman nggak? Tahu. Banyak orang Kristen tahu firman nggak? Tahu. Tapi sungguh-sungguh yakin firman itu hidup di dalam hidupnya? Belum tentu. Belum tentu. Buktinya masih banyak orang terikat. Ya. Dan ini salah satu buktinya. Cerita ini membuktikan. Ya. Dan kita lihat, karena ketidaksungguhan, ada satu cerita lagi. Israel, waktu Tuhan nyatakan dirinya, nyatakan mujizatnya, nyatakan segala kebaikannya, apakah mereka jadi sungguh-sungguh sama Tuhan? Enggak juga. Enggak juga. Buktinya apa? Dibawa ke tanah Kanaan puter-puter 40 tahun. Jadi jangan taruh kepercayaanmu kepada tanda dan mujizat. Taruh kepercayaanmu kepada firman Tuhan. Jangan taruh kepercayaanmu hanya karena kau melihat berkat. Taruh kepada firman Tuhan. Pada masa-masa sulit, pada masa-masa engkau mengalami hal-hal yang tidak enak, bahkan sakit sekalipun, taruh kepercayaanmu kepada firman Tuhan. Karena Dia yang berjanji itu setia. Kalau Dia berfirman, tidak akan pernah kembali sia-sia. Lihat Israel, 40 tahun muter-muter. Apa yang kurang dari Tuhan? Tuhan kasih penyediaan. Apa sih yang kurang? Keluar dari Mesir disangui. 1 juta, 2 juta. Enggak. Emas, perak, semua kekayaan orang Mesir itu dikasihin sama mereka. Asal kamu pergilah. Jangan lagi ada di sini. Tapi apa yang terjadi di perjalanan? Emas, perak, semua benda-benda berharga itu dibuat apa? Berhala. Dijadiin berhala. Ketika Musa naik ke Gunung Sinai, menerima 2 loh batu, mereka dibawa buat patung lembu emas dari barang-barang benda yang diberkati oleh Tuhan melalui orang-orang Mesir. Seringkali orang dapat berkat dari Tuhan, justru berkatnya dijadiin berhala. Hati-hati, hati-hati Bapak Ibu Saudara-saudariku. Itu mengundang roh ketidakpercayaan. Betul? Mereka nggak percaya kan? Orang Israel, mana Tuhan itu? Kami butuh Tuhan, kami butuh image. Dan sangat disayangkan Harun sebagai imam Tuhan ikut-ikutan. Mari kita saling menguatkan untuk jangan ikut-ikutan di perkara-perkara yang tidak benar. Ada amin saudaraku? Kita berani tidak kompromi dan mengatakan tidak untuk dosa. Ada amin saudaraku? Ya. Coba lihat, roh ketidakpercayaan ini membuat dia ngalamin sakit penyakit itu berkepanjangan. Lama sekali, 18 tahun. Menurut saudara 18 tahun cepat? Lama. Tanyalah sama orang-orang yang pernah ngurus keluarganya yang sakit. Saya dulu punya teman, ngurus bapaknya sakit 9 tahun. Itu sampai putus asa tuh seluruh keluarganya. Sudah lebih baik bapak ini segera meninggalkan dunia ini aja. Kasihan ngelihatnya. Udah gak bisa ngapa-ngapain. Tapi gak bisa. Tapi waktu saya beritakan tentang firman Tuhan, tentang Injil. Dia dari latar belakang bukan orang percaya. 9 tahun orang gak bisa ngapa-ngapa. Hidup segan mati tak mau. Dia padahal pemimpin agama di agamanya. Gak bisa lepas. Tapi waktu dia dengar Yesus, 9 tahun ditunggu keluarga. Besok paginya dia meninggal. Di situ saya baru tahu, kadang-kala doain orang sakit mati itu berkat. Ada orang sudah susah matinya. Dulu saya sempat kecewa, tiap doain orang mati orangnya. Tapi sejak peristiwa itu, saya semangat. Mau mati, mau hidup,
kehendak Tuhan. Kehendaklah kau Tuhan. Ada amin saudaraku. Bagian kita adalah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Amin. Nggak usah khawatir, nggak usah takut. Beranikan diri. Kemarin saya kasih kesaksian. Ada anak muda di gereja ini telepon. Pastor, itu kungkungnya si ini minta didoakan. Udah sakit parah. Hah? Ya udah kami pergi. Ini bukan orang percaya. Tapi itulah enaknya sebagai anak Tuhan. Waktu orang sudah gak berdaya, kabarkan kabar baik. Beritakan tentang Yesus. Gak butuh waktu lama. Orang ini menyerahkan hidupnya sama Tuhan. Saya percaya dari orang ini, seluruh keluarganya akan mendengar kabar baik. Walaupun kata dokter tidak ada pengharapan lagi. Tapi di dalam Tuhan selalu saja ada pengharapan. Ada amin saudaraku? Jadi paling enak sudah kalau beritakin kabar baik itu kepada orang yang sudah gak berdaya lagi itu udah paling enak. Karena apa? Karena saat itulah dia tahu. Orang itu sadar, sesadar-sadarnya. Kalau dia butuh Tuhan. Dia butuh sesuatu yang dia harapkan, yaitu mujizat. Dan cuman Tuhan ahlinya buat mujizat. Ada amin? Bukan kita, Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ingat, dia ini 18 tahun diikat, dibelenggu oleh roh ketidakpercayaan, ya, dibelenggu oleh roh sakit penyakit, kekhawatiran, betul? Ketakutan, betul? Dikuasai. Dan saudara tahu ini pekerjaan manifestasi roh. Dan saudara harus tahu Tuhan tidak pernah kasih roh seperti itu. Alkitab jelas sekali mengatakan 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, bukan roh kekhawatiran, bukan roh yang membangkitkan sakit penyakit di dalam tubuh kita, tapi membangkitkan kekuatan, kasih, ketertiban. Perhatikan aja kalau di rumah keluarga kita, baik suami, istri, anak-anak, kalau sudah ada orang yang gak tertib hidupnya, itu pasti ada pekerjaan roh lain. Kalau sudah mulai banyak kekhawatiran, banyak ketakutan, banyak masalah-masalah yang di luar nalar, itu sudah pasti pekerjaan roh jahat. Lawan itu dengan iman. Tunduklah kepada Allah, lawanlah si iblis, maka dia akan lari dari hadapanmu. Karena roh Kristus yang ada dalam kita lebih besar dari roh dunia ini. Jangan takut, lawan. Saya percaya kalau kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita roh yang membangkitkan kasih, kekuatan, dan ketertiban. Ada amin? Pikiran kita tertib, hati kita tertib, betul? Hidup kita tertib. Itu yang kedua, yang terakhir. Apa yang terjadi dari wanita ini? Ini kabar baiknya. Dia ketemu Tuhan. Dan memang hanya Tuhan Yesus yang bisa tolong. Ada amin. Hanya Tuhan Yesus yang bisa tolong. Jika sudah keadaan seperti perempuan ini, maka segala dunia dan isinya sekalipun tidak lagi bisa memberikan pertolongan dan jawaban apapun bagi dia. Sama seperti wanita sakit pendarahan 12 tahun. Tidak ada satupun dia mau cari jawaban kemana-mana. Tabib kemana-mana, betul? Hartanya sampai habis. Tidak ada jawaban. Kalau Alkitab katakan pada hari malapetaka, harta kita tidak bisa menolong kita. Halo? Tidak bisa.
kebenaran yang akan menolong kita. Dan kita tahu, cuma Yesus yang berani mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Kalau saudara tahu hari-hari ini, baik di ruangan ini maupun yang di rumah, kau tahu persis sudah gak ada lagi yang bisa diharapkan di dunia ini. Tidak ada jawaban kau cari kemanapun. Hari ini saya menawarkan Yesus dalam hidupmu sebagai jawaban. Gak ada yang lain. Saudara tanya saya gak akan kasih jawaban yang lain kecuali Yesus. Dan saudara tahu, puji Tuhan. Waktu saya baca ayat ini, puji Tuhan. Wanita ini 18 tahun sudah menderita, sudah kurang percaya sama keadaan, sama hidupnya. Sama pertanyaan mungkin dalam hidupnya, masih adakah mujizat bagiku, pertolongan bagiku? Puji Tuhan, hari itu dia ketemu Yesus di rumah Tuhan. Saya mau pastikan hari ini saudara datang ke tempat ini, saudara ketemu Yesus secara pribadi. Saya mau pastikan saudara di rumah beribadah sama istri, sama anak, sama saudaramu, sama keluargamu. Pastikan 2-3 orang berkumpul, Yesus ada dan kau berjumpa dengan dia. Dan apa yang dikatakan Yesus? Orang kalau sudah kurang percaya, dia butuh mendengar suara Tuhan. Ada amin? Dia butuh mendengar panggilan Tuhan. Halo, dia butuh mendengar God's calling. Lihat ayat 12-nya. Dan puji Tuhan, wanita ini mendengar. Katakan mendengar. Mendengar. Ada amin? Katakan sama sebelah-sebelahmu, pastikan kau pagi ini mendengar. Kau mendengar, kau mendengar. Tuhan sedang memanggilmu. Halo? Tuhan sedang memanggilmu. Dan panggilannya adalah panggilan penyelamatan. Panggilannya adalah panggilan pemulihan. Panggilannya adalah panggilan berkat. Panggilannya adalah panggilan yang akan membuat engkau menjadi saksinya. Lihat ayat 12, kita baca kembali, kita lihat. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Apakah saudara dengar Tuhan sedang berbicara dalam hidupmu? Apa masalahmu hari ini? Mungkin dia sedang memanggil namamu. Hai, masalahmu sudah selesai. Sakitmu sudah sembuh. Kesulitanmu, aku beri jalan. Puji Tuhan ya, wanita ini dengar. Halo, betapa pentingnya dengar suara Tuhan. Betapa pentingnya mendengar suara Tuhan. Ada amin? Makanya kalau baca firman jangan baca dalam hati. Keluarkan suaramu supaya kau mendengar suara Tuhan. Karena itu bukan suaramu. Karena yang kau baca itu firman Tuhan. Dan waktu firman Tuhan itu kau ucapkan, kau sedang mendengar suara Tuhan. Dan apapun masalahmu, percayalah. Percayalah dan yakinlah. Tuhan akan berperkara dalam hidupmu. Puji Tuhan, wanita ini kembali mendengar suara Tuhan. Amin. Dan dia ketika dia mendengar suara Tuhan, apa yang terjadi dalam hidupnya? Dia mempersilahkan tangan Tuhan menjamahnya. Ada amin. Kan dikatakan gini ayat selanjutnya. Lalu ia meletakkan tangannya. Saudara mau bayangkan sekarang, kalau kau dengar suara Tuhan pagi ini, bayangkan tangan Tuhan sedang ada di atas kepalamu. Saya gak bisa mendeskripsikan seperti apa tangan Tuhan. Tapi saya percaya
Pagi hari ini, tangan Tuhan sedang rindu untuk menjamah engkau. Apapun masalahmu, siapa yang percaya pagi hari ini kau akan menerima tangan Tuhan diletakkan atas kepalamu. Dan waktu tangan Tuhan diletakkan di atas kepala wanita itu, perempuan itu seketika itu juga berdiri dan dia menjadi sembuh. Saya percaya siapapun yang mengalami tangan Tuhan diletakkan di atas kepalamu, mengurapi engkau, menjamah engkau, kau akan berdiri dengan gagah dan berkata, aku sudah menerima kemenanganku. Aku sudah menerima kesembuhanku. Sebut apa yang masalah yang kau belum terima hari ini. Aku sudah menerima masa depanku. Saudara mungkin yang belum punya jodoh, aku sudah menerima jodohku. Aku percaya masa depanku sungguh ada, pengharapanku gak pernah hilang. Ada amin? Pagi hari ini saya mau mengajak kita semua, mari dengar suara Tuhan. Mau datang diubahkan, mulai mempersilahkan tangan Tuhan untuk menjamah, untuk menata ulang seluruh hidupmu. Apapun yang salah, biarkan Tuhan yang menata ulangnya. Jangan cari cara untuk membenahinya sendiri. Izinkan Tuhan yang menjamahnya. Izinkan Tuhan menata ulang. Saya percaya setiap orang yang mempersilakan Tuhan menata ulang hidupnya, dia manusia lamanya sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ada amin? Barang siapa di dalam Kristus, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ada amin? Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pagi hari ini saya cuma mau memberitahu kepada saudara, siapapun bertemu Yesus, selalu saja masih ada harapan besar atas kehidupan ini, masa depan, pekerjaan kita, bisnis kita, pelayanan kita, rumah tangga kita. Ada pengharapan di dalam Kristus. Ada amin? Mari tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang luar biasa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebenaran-Mu yang begitu dahsyat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan kalau sampai hari ini kami masih boleh sehat. Kami masih boleh memperoleh segala hal yang baik daripada Tuhan. Tapi Bapa, kami mau berdoa pagi hari ini. Kalau ada hal-hal yang mencoba melemahkan iman, pengharapan dan kasih kami hari-hari ini. Ada hal-hal yang mencoba membuat kami khawatir. Bapa, kami minta di dalam nama Yesus, angkat setiap letih, lesu, beban berat, kekhawatiran kami. Kami gak mau izinkan itu membungkukkan hidup kami. Kami gak mau mengizinkan itu membuat sakit penyakit masuk dalam hidup kami. Kami tidak mau hal-hal itu membuat pikiran kami kacau ya Tuhan. Kami percaya ya Bapa, hari ini kami akan mengalami kelepasan. Kami akan mengalami pembebasan. Kami akan mengalami kesembuhan. Sebab kami mendengar Tuhan berbicara. Kami mendengar Tuhan berfirman. Kami percaya Tuhan sedang meletakkan tangan-Mu atas kami. Dan kami dipulihkan. Kami disembuhkan. Kami dikuatkan. Kami memiliki pengharapan yang besar di dalam Engkau. Bapa, pagi hari ini kami meletakkan kepercayaan kami kepadamu. Kami hidup bukan karena kami melihat, tapi karena kami percaya, maka kami akan melihat pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur hamba-Mu sudah selesai untuk apa yang seharusnya hamba sampaikan.
Berserahkan waktu selanjutnya, Roh Kudus teruslah berbicara dalam hati setiap kami. Dalam nama Yesus, setiap kita yang sudah menerima firman Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Amin. Silakan kalau ada pengumuman. Oke guys, kembali lagi bersama saya di sini. Kita akan ngevlog. Ada City Blessing. Salam damai, City Blessing. Berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Mari kita memberi dengan bersukacita, baik persembahan, perpuluhan, dana misi, dana gedung, melalui kotak persembahan atau melalui rekening gereja. Bapak Ibu, berikut kegiatan gereja di minggu ini. Bapak Ibu, terus dukung dan doakan pelayanan Compassion Ministry, perintisan jemaat di Muara Bungo dan Jambi. Selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Saya mengingatkan untuk jemaat City Blessing Palembang tetap patuhi protokol kesehatan, cuci tangan, jaga jarak, dan jangan lupa tetap pakai masker. Oh iya, siko lagi-lagi. Terakhir ini, Pasar Lemabang, Pasar Semai. Kita wong Palembang, cinta damai. Dadah. Oke guys, kembali lagi bersama saya di sini. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku, melindungi aku daripada malapetaka, sehingga ketakutan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan Engkau memperluas Tuhan, dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, daripada malapetaka,
sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan, baik yang di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Kiranya sinar wajah Tuhan menyinari wajahmu dan memberikan engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada wajahmu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah anugerah yang besar daripada Allah Bapa kita. Kasih karunia dan kebenaran yang datangnya daripada Yesus Kristus. Penghiburan dan penyertaan Roh Kudus membawa kita tetap taat dan setia sampai Yesus datang kedua kalinya, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang sudah menerima berkat-berkat Tuhan dan kau rindu jadi berkat, sama-sama saya katakan amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat bersekutu satu dengan yang lain, sampai ketemu minggu depan.